Ya, ini adalah laporan neraca. Kita bisa melihat per hari ini, per tanggal 23, laporan neraca sudah ditampilkan karena jurnalnya sudah otomatis. Ini untuk neraca, lalu untuk laba ruginya bisa ditampilkan langsung, kita bisa mengetahui. Misalnya laba rugi per bulan ini, per bulan Mei sampai dengan tanggal 25, kita bisa lihat. Ya, inilah. Langsung bisa dihasilkan laba ruginya berapa. Bisa dilihat di sini. Oke. Itu untuk modul general ledger-nya. Lalu kita masuk untuk modul simpan pinjamnya. Untuk semua aplikasi Sonshop itu untuk tampilan awalnya sama semua seperti ini. Ya, inilah tampilan program Sonshop untuk SPA. Oke, di sini ada menu transaksi, menu master, menu lain-lain, dan menu utility, serta menu Windows, menu help, dan menu exit. Untuk prosedur yang kita jalankan adalah kita masuk ke menu lain-lain. Untuk anggota yang mengajukan permohonan kredit, kita bisa input di sini menu permohonan kredit input. Lalu di sini kita inputkan namanya. Di sini ada kode transaksi. Kode transaksi di sini tidak ada batasannya. Ini bisa dibuat, misalnya produknya ada 100 jenis, ya bisa diinputkan 100 jenis di sini. Kebetulan kita punya produknya hampir banyak ini. Nah, di sini ada kode anggota. Kode anggota di sini ada inputnya. Cek kode anggota. Di sini ada informasi untuk listing master anggota F3. Untuk melihat permohonan kredit bisa tekan F9. Kita lihat F3. Maka tampil semua listing master anggota. Di sini pun bisa diurutkan untuk kode anggota, nama anggota. Misal kita ketik nama anggota, kita tinggal enter, akan masuk. Lalu pengajuannya berapa, misalnya 1 juta. Di sini diinput untuk keperluan keluarga. Yang nilainya siapa? Nah, tanggal validasi ini otomatis harus diinput. Kalau tidak, maka tidak akan bisa diproses untuk selanjutnya. Misal kita input tanggal 25, keterangannya diterima atau ditolak. Kalau diterima kita validasi, alasannya misalnya secara sistem oke. Mengetahui, misalnya yang menyetujuinya adalah di sini Pak Sumarno. Nah, margin usahanya di sini bisa ditentukan berdasarkan persentase, bulan atau tahun. Misalnya mau berdasarkan langsung nominal pun bisa. Kita biasanya pakai persentase 1,4%. Angsurannya per bulan, biaya administrasinya 53.000. Di sini bisa ditentukan diangsur pada saat angsuran pertama atau diangsur per angsuran. Diangsur pada saat angsuran pertama dan selama 10 kali. Maka akan ditampilkan informasinya. Nilai angsuran pertama 167.000 dan selanjutnya adalah 114.000. Lalu kita klik simpan. Nah, proses selanjutnya adalah kita masuk ke menu transaksi, yaitu untuk transaksi pembiayaan, karena tadi kita transaksi pembiayaan. Lalu kita lalu kita masuk ke menu pinjaman, maka akan tampil. Nah, di sini kita memasukkan nomor formulir. Nomor formulir kita bisa melihat atau dengan menekan tombol F8 permohonan. Nah, di sini ada 2 pengajuan ya. Pengajuan yang tadi kita masukkan akan tampil di sini. Ini kita tinggal tekan enter, maka akan tampil tanggal validasi tanggal 23, keterangan pinjaman Kordul Hasan. Nah, di sini ada tanggal bayar angsuran pertama. Di kita ada namanya batasan angsuran, misalnya tanggal 15 bulan ini dipotongnya bulan ini. Apabila lewat dari tanggal 15, artinya misalnya anggota transaksi tanggal 16, maka dipotongnya akan bulan berikutnya. Nah, ini kita tinggal tekan enter, maka tanggal angsurannya otomatis tampil. Tanggal 30 bulan 6 potongan pertama. Di sini juga bisa ditentukan, misalnya potongan pertama tanggal 30 bulan 5. Yang terkait dengan perbuatan. Tahun
tahun 2012. Ini bisa. Di sini ada informasi kredit dan tanggal jatuh tempo terakhirnya sudah ditampilkan, status permohonan diterima. Pada saat kita klik simpan dan klik yes, maka akan menampilkan bukti yang kita sebut dalam syariah istilahnya adalah akad dan mengeluarkan voucher. Nah, ini adalah akadnya. Akad ini kemudian kita print yang akan diserahkan ke dalam transaksi kasir untuk mengeluarkan uang. Nah, akad ini bentuknya fleksibel, artinya bisa dimodifikasi tersendiri. Misalnya kita format akadnya di beberapa tempat kan ada yang lain-lain, ini bisa dimodifikasi. Jadi kita tinggal masukkan saja template-nya ke dalam sistem, itu sudah otomatis. Tadi artinya di sini ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk yang menu tabungan, simpanan. Untuk menu tabungan, ini misalnya tabungan. Nah, di sini ada informasinya, transaksi tabungan itu real time. Misalnya konsepnya sama seperti bank. Nah, di sini misalnya saya melakukan penarikan tabungan, misal atau store, misalnya 100.000. Nah, ini kita klik kanan maka akan cetak menampilkan buktinya. Nah, inilah bukti penarikan. Jadi kalau di kita istilahnya tidak ada transaksi yang ditulis tangan, semuanya serba otomatis. Jadi anggota tinggal tanda tangan saja. Di sini sudah ada informasi saldo awalnya, terus setoran berapa, saldo akhirnya berapa, ini dicetak. Lalu apabila mau menampilkan voucher atau istilah dari kita adalah kwitansi, di sini juga sudah disiapkan, tinggal diklik saja. Oke, ini untuk menu tabungan. Selanjutnya adalah untuk proses tagihan. Proses tagihan misalnya untuk bulan Mei, ini kita misalnya di kita ada beberapa transaksi, kita bisa tampilkan misalkan berdasarkan transaksi pembiayaan elektronik. Maka yang tampil adalah semua transaksi yang berkaitan dengan elektronik saja yang akan diproses. Ya kita ibaratnya, kalau orang yang baru bisa terus atau pengen belajar. Kalau mau belajar tuh Gak lama. punya si Indro udah enak. Kalau itu kan kalau yang mau beneran mah yang itu yang buat ngangkat. Ya, di sini ada beberapa anggota yang sudah diproses. Di sini ada tampilan elektronik berapa, total potongannya berapa, pembulatan berapa, potongan gajinya berapa. Di sini ada tampil semuanya. Ini tinggal diproses, maka angsuran akan menambah secara otomatis. Nah, data ini pun bisa diekspor ke dalam Excel apabila membutuhkan. Nah, otomatis dia akan masuk ke Excel. Nah, inilah data Excelnya. Kalau yang PK-nya Pak, Nah, misalnya ada PK-nya itu saya stopnya status prosesnya siap, dua bukti untuk diproses. Apabila ada terjadi tunggakan, di sini tinggal terjadi aja misalnya tunggakan, bisa diedit. Oke, itu untuk menu modul simpan pinjam atau yang kita kenal dengan SPA. Lalu untuk modul kasir, untuk modul kasir di sini sudah menyertakan istilahnya cash drawer. untuk pemeliharaan backupnya kayak sebenarnya yang sudah ditandatangan pun di-scan kali Pak ya. Ya, di sini ada cash drawer istilahnya, di mana user menginputkan modal awal. Misal kita ambil contoh modal awalnya adalah 50.000. Oke. Lalu kita masuk. Ya, inilah tampilan untuk transaksi kasir. Ada menu jual untuk melakukan penjualan barang, ada master barang. Di sini kasir hanya bisa melihat master barang saja, tetapi tidak bisa mengedit atau menginput. Untuk anggota, kasir hanya bisa melihat listing anggotanya saja, tidak bisa mengedit atau menginput ataupun menghapus. Lalu kita masuk ke penjualan.
Di bendahara Pak, Di sini bisa menggunakan transaksi barcode. Misalnya kalau ada mesin barcode pakai barcode, tapi kalau misalnya lupa kita bisa pakai kode anggota. Akan tampil namanya, lalu kita di sini ada informasi hampir sama seperti Microsoft Excel. Ada Ctrl N insert row, Ctrl Y untuk delete row. Misalnya row-nya kebanyakan kita tinggal delete aja, bisa dihapus. Kalau mau ditambahkan tinggal Ctrl N. Nah, untuk master barangnya bisa dilihat di sini, tapi kalau ada barcode-nya bisa pakai barcode. Oke, lalu untuk pembayarannya di sini bisa bayar tunai dan bayar kredit. Di sini juga ada penentuan diskon. Nah, kalau bayar kredit, jumlah yang harus dibayar diinformasikan. Misalnya uangnya 15.000, maka informasi kembaliannya ditampilkan di sini semua. Di sini juga berlaku untuk transaksi kredit. Nanti di sini ada limit. Nah, di sini diterima kredit limit belum ditentukan. Artinya limitnya tidak terbatas. Nah, untuk membatasi limit itu tadi masuk ke modul SPA. Oke, keluar.